Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian, salam budaya. Nah, kali ini kita akan unboxing. Sebenarnya udah saya buka sih ya. Ini barang kiriman dari Cina ya. Nah, apa ini? Nah, kita buka aja ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini patung ya. Patung singa batu sama kilin. Ini katanya sih bahannya dari kayu ya, tapi nanti kita lihat. Ini cara packingnya gini, mirip-mirip packing keris ya, pakai styrofoam, tapi ini styrofoamnya yang lebih bagus ya. Nah, ini saya belinya di AliExpress. Ini di bonus tasbih nih, ini bonusnya dulu. Gelang tasbih, tapi ini nggak bisa dipakai zikiran kurang dari 33 ini. Oke, namanya juga bonus. Lalu kita ambil dulu yang kilin ya, kilin. Nah, ini kilin. Kilinnya kayak gini nih teman-teman. Tuh. Saya sih lebih bukan beli karena kepercayaannya ya, tapi menghargai sebagai benda budaya dan seninya ya. Lihat nih, detail kan, ukirannya detail tuh. Nah, di bawah bahkan ininya nih, alat kelaminnya pun dipahat. Ini satu, ini kilin ya. Kilin ini hewan mitologi Cina ya, dia bukan singa sebenarnya. Jadi kalau nanti kita bahas ya hubungannya dengan budaya di Indonesia, terutama keris, nanti kita bahas. Ini kilin. Nah, ini namanya singa batu ini teman-teman. Singa batu atau lion dog atau ya singa lah di Cina. Singa penjaga, guardian lion. Nah, ini saya beli karena saya suka ini ya. Pertama kali itu saya lihat kan di Cina, di istana terlarang Cina waktu ke sana ke Beijing, lalu dijelaskan, dan dari situ saya baru tahu bahwa ini kan kelihatannya sama nih, dua nih. Nah, padahal enggak. Padahal singa batu ini itu sepasang gitu. Kalau kita lihat semuanya sama. Semuanya posturnya sama, detailnya sama. Nah, yang membedakan dia beda atau sepasang itu adalah di ini nih. Nah, coba tebak mana yang jantan, mana yang betina. Nah, kalau nembak ini jantan betul, karena ini di sininya bola. Nah, kalau betina di sini nih anak. Nih lihat, coba lihat lebih dekat. Nah, ini anaknya deh. Tuh, dia bawa anak. Ini buntutnya nih. Kalau jantan dia bawa bola nih. Jadi kalau ketemu singa batu ini bentuknya bisa macam-macam ya. Bentuknya bisa macam-macam, tapi kalau pengen tahu mana jantan mana betina, lihat yang lagi dicengkeram di kakinya atau di tangannya atau di kakinya. Nah, kenapa saya beli ini? Pertama, saya suka sih, bagus bentuknya, ini katanya dari kayu. Cuman ini saya ragu juga, ini apakah kayu, apakah resin yang dibentuk seperti kayu. Kalau bener ini resin yang dibentuk seperti kayu, wah ini para seniman-seniman Indonesia dan negara-negara lain tuh harus waspada nih sama Cina nih. Karena apa? Dia bisa memproduksi massal patung yang mirip ukiran kayu gitu. Sementara di sini bikin ukiran kayu begini bisa berbulan-bulan kadang tuh. Kita udah pesen misal hulu keris gitu, lama banget gak geja-gejain karena katanya kapasitas produksinya banyak gitu. Nah, kalau dia itu pun kadang hasilnya kurang bagus. Nah, kalau dia bisa bikin begini dengan resin tapi dibikin bentuknya ringan-ringannya sama teksturnya seperti kayu. Jadi saya masih bingung nih, ini apakah resin yang dibentuk seperti kayu atau semacam kayu gitu, lalu kemudian dikasih pernis yang tebel gitu untuk melindungi. Akhirnya dia kayak resin gitu, nggak tahu. Nah, ini kenapa saya beli singa batu ini sama kilin? Sebenarnya saya beberapa waktu lalu itu nulis di ini ya, di grup-grup keris. Sebenarnya ramai dulu sih di grup keris mengenai keris singo atau simo. Itu gara-gara Ustaz Salim dia posting keris yang bergandeng singa yang dia pulangkan dari Inggris itu. Dan itu memang menjadi keris keris bergandeng singa atau singa barong yang paling utuh bertinatah emas, yang paling utuh yang pernah ada gitu, yang masih ada sampai sekarang maksudnya gitu. Lalu jadi rame lah gitu, banyak yang ngopiok segala macem. Lalu kemudian bahkan yang menarik itu pelanangannya atau penisnya itu atau lingganya itu begitu detail gitu, sebiji-bijinya gitu kan, menarik. Karena ya di Inggris ya, dulu mungkin bawanya juga dari sini, sama dibawa sama orang Inggris atau siapa yang sampai di tangan kolektor dan seller besar di sana, lalu terawat dengan baik gitu. Kalau di sini rata-rata udah pada korosi karena itu ya, karena kan di sini suka
dijamas tapi jamasnya pakai diputih dulu, diwarangi lagi gitu. Itu membuat banyak sekali korosi gitu. Kalau di luar kan enggak gitu. Makanya biasanya keris-keris di luar yang dibawa keluar atau yang lari keluar tuh relatif lebih utuh dibanding keris yang di sini yang masih aktif diwarang tiap tahun atau tiap berapa tahun gitu. Nah, yang dibahas nggak gitu, tapi lebih ke singonya. Waktu itu rame itu. Terus dari mana sih asal usul singa di Gandhi? Kalau disebutnya di bahasa Jawa kan simo ya. Nah, itu macam-macam tuh. Pendapatnya ada yang bilang itu sebenarnya bahasa lainnya simo itu seperti harimau tapi ada surainya gitu kan, ada rambutnya seperti yang direok segala macam gitu. Nah, di tulisan itu sudah saya bahas nih. Teman-teman bisa baca sendiri di duniadian.com. Pokoknya intinya kenapa ada keris bergandik singa itu nggak lepas dari ini teman-teman. Apa namanya? Ajaran Buddha yang masuk di Indonesia gitu. Nah, teman-teman kalau ke Borobudur itu bisa melihat di sana itu ada patung singa. Nah, singa itu sendiri sebagai menurut arkeolog itu tunggangannya Siddhartha gitu kan. Nah, singa itu kemudian jadi populer dan meresap di budaya Indonesia. Sementara singa itu nggak ada di Indonesia, adanya harimau. Nah, lalu kemudian orang kan bilang bukan yang dimaksud singa itu ya itu simo itu ya bahasa Jawanya harimau gitu kan, singa nggak ada di sini. Atau ada yang bilang juga simo itu harimau yang gondrong gitu. Nah itu salah teman-teman, karena simo itu dari kata simha, bahasa Sanskertanya itu ya, simha. Makanya kalau lihat film ada yang kalau di Thailand segala macam dari Singha, ya kan. Kalau teman-teman lihat film anak-anak dulu itu Simba, ya kan, singa itu Simba. Itu karena dari bahasa Sanskerta itu, dari singa India sana, lalu kemudian dibawa oleh ajaran Buddha kemana-mana itu teman-teman. Ya ke Cina juga nggak ada singa gitu loh, tapi dia ada singa. Nah kemudian memang jadi jumbuh dengan kalau di Cina jumbuh dengan anjing, makanya disebutnya lion dog juga. Kalau di Indonesia jumbuhnya dengan macan, karena di sini itu nggak ada singa, adanya macan. Makanya kalau reok itu kemudian kayak macan pakai kulitnya macan tapi dikasih surai gitu, karena dia ngelihat di patung di ini zaman dulu kan singa pakai surai, macan enggak, tapi dia sumber daya untuk bikin reoknya itu adanya kulit macan biasa itu loreng dengan kulit macan tutul. Makanya kalau di zaman dulu tuh reok banyak juga pakai kulit macan tutul. Jadi ya itu tetap mau menggambarkan singa, bukan menggambarkan macan. Nah, simo itu bukan macan, karena kalau di dalam bahasa Sanskerta macan itu bahasa Sanskertanya atau di bahasa Jawa lama juga sama, itu sardula. Makanya ada juga keris yang dapurnya sardula mangsa atau macan yang sedang memangsa gitu ya. Jadi antara simo atau singa dengan sardulo itu di Jawa beda teman-teman. Jadi bagi yang masih ngeyel bahwa itu sama, ya silahkan saja gitu loh. Yang jelas nggak ada dasarnya gitu aja gitu. Nah kemudian mengenai bentuknya, singa walaupun inspirasinya dari agama Buddha segala macam, tapi bentuk singa yang ada di gandik keris, terutama keris Mataram kesini ya, Sultan Agung segala macam, kenapa bentuknya tidak seperti singa yang di Borobudur gitu kan, yang ada, atau singa yang ada di candi-candi gitu. Ya karena malah bentuknya mirip ini singa batu, lihat ya. Makanya saya beli biar untuk ilustrasi itu, lihat bentuknya seperti ini. Kok bentuknya malah kayak singa Cina gitu, lihat kan? Cuma bedanya ini nggak ada ini ya, nggak ada lingganya. Tapi di berbagai macam patung singa batu itu ada lingganya. Tuh bentuknya sama kayak gini kan, singanya gagah begini. Terus buntutnya ini kan biar dipahatnya enak aja di sini. Nah kalau di keris kan dibentuk di sini ya, mirip-mirip kayak gini gitu. Padahal buntut singa kan nggak seperti itu. Jadi stilisasinya mirip banget dengan singa Cina gitu. Kenapa? Nah, pendapat yang paling kuat ya, teman-teman senior pernah mau dibukukan juga Pak HG atau Pak Haryo Guritno yang nulis buku keris Jawa itu, tapi nggak keburu ketulis, beliau sudah meninggal. Tapi beberapa senior pernah diperlihatkan, yaitu karena memang di masa Sultan Agung itu para pembuat tinatah atau yang mengukir keris dan menghiasi dengan emas itu kebanyakan memang orang Tionghoa dan mengambil stilisasi Tionghoa yang memang bagus ya, secara estetika itu lebih
bagus, kelihatan garang, estetis segala macam gitu. Nah, ini tidak hanya di era Mataram Islam gitu, bahkan di era Demak pun ornamen-ornamen Cina itu sudah diambil gitu, dipakai karena memang bagus gitu. Dan juga erat juga ya kaitan dengan antara Islam dengan Cina, dengan bahkan ada pendapat bahwa Wali Songo itu sebagian juga Cina dan segala macam itu. Dan memang itu bagus. Contoh ini loh di kodok ngorek, gamelan kodok ngoreknya Sunan Kalijogo itu. Itu ornamennya Cina sekali itu. Terlihat ada singa, kalau nggak singa ya kilin tuh, lihat tuh. Nah, kelihatan. Nah, ornamentik tinatah-tinatah lain seperti gajah singo juga banyak mirip dengan Cina gitu. Nah, ini juga menjawab pertanyaan kenapa di Gandek Simo itu ada batunya, singanya ada batunya kan. Orang bingung gitu kan, di Singa Borobudur gak ada segala macam singa lain. Nah, itu akan terjawab di sini. Semua singa Cina itu selalu ada kalungnya. Bentuknya macam-macam, kadang ada yang kayak cuma dikasih batu aja di sini bener. Nah, itu kemudian ikut teradopsi di keris itu dijadiin permata gitu. Makanya di dadanya Tinatah Simo yang benar itu ada permatanya gitu kan, bukan di mulut ya justru. Nah, gitu ya teman-teman ya. Walaupun singanya sendirian, harusnya kalau singa batu kan dua gitu. Tapi dia cuma ngambil stilisasinya sih sebenarnya. Nah, kalau kemudian memang karena sendirian salah kaprah dengan kilin, ada yang bilang singo kilin segala macam. Itu nggak benar sebenarnya. Kilin itu bukan singa. Dia itu binatang mitologis yang gabungan antara ada kijangnya. Sebenarnya ini kan kalau di gambarnya ini kijang, ada naganya, kepala dan ini sisiknya segala macam. Tapi bentuknya ini seperti singa segala macam. Dia bukan singa gitu. Jadi keliru ya, mungkin bentuk stilisasinya mirip, itu justru kilin yang dipakai untuk di gajah singo. Nah, itu singonya agak-agak ornamen mirip-mirip kilin gitu. Itu dipakai juga memang. Dan ini ya, pengaruh budaya Cina terhadap keris dan tulisan Haji itu pernah dibahas di majalah keris ya, ada edisi khusus soal itu gitu. Nah, salah satunya membahas dengan Gandek Singo. Jadi alkulturasi budaya itu terjadi udah banyak teman-teman di Indonesia. Misal juga di soal batik itu juga pengaruh Cina terhadap batik-batik Nusantara itu, terutama di Jawa juga luar biasa gitu. Seperti burung hong, burung-burungan dan segala macam, terutama yang di pesisir ya, di Tuban tuh banyak sekali yang dipengaruhi oleh motif-motif dari Cina, jadi dari guci Cina segala macam gitu. Nah, jadi gitu teman-teman ya, soal singa Cina. Ini kebetulan lagi unboxing, ini mau jadi pajangan kan keren nih. Nah, ini saya beli dari Cina langsung lewat AliExpress nih. Tuh. Dan juga sedikit tadi membahas soal kenapa Gandek singa itu kok malah mirip singa Cina, nggak mirip singa yang ada di Indonesia atau di candi-candi Indonesia. Ini lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di duniadian.com, di asal usul itu ada judulnya itu, atau di grup-grup keris. Saya tulis di semua grup-grup keris tulisan saya, silahkan dibaca gitu. Nah, video ini sampai sini aja teman-teman ya. Kalau masih ada yang kurang silahkan ditanyain di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like jika suka. Jangan lupa di share juga teman-teman bagi yang ada pertanyaan yang serupa biar dijawab nih. Nah, jangan lupa subscribe untuk melihat video-video yang lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.